Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam keadaan sehat, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa bersaat teduh bersama, bertumbuh bersama melalui kebenaran firman Tuhan ya. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-64, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Dengan judul perikop, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat ia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita lebih dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita terlebih dahulu merendahkan hati kita dan bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang baru saja kami baca. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkannya Tuhan. Kami mohon hikmat dan pengertian, agar segala yang tersembunyi dan terselubung boleh disingkapkan. Kami beroleh pengertian dan hikmat lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kisah mengenai Yesus berjalan di atas air ini, saya percaya banyak kali sudah kita dengarkan ya. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang sudah amat sangat hafal dengan jalan ceritanya, dengan kronologinya. Karena ini adalah kejadian setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dikatakan di sini Yesus berpisah dari murid-muridnya untuk menyendiri dengan tujuan ia berdoa, saudara ya. Bayangkan ya, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa sendirian di situ. Sementara perahu murid-muridnya sudah terombang-ambing, ya, dibawa oleh angin. Kira-kira beberapa mil ya, jauh sekali saudara ya. Jadi Yesus masih ada di atas bukit, sementara murid-muridnya sudah duluan terombang-ambing perahunya oleh karena angin badai ya. Dan kemudian saya percaya, Yesus tahu bahwa murid-muridnya membutuhkan dia. Karena mereka juga sedang ketakutan. Dan tiba-tiba mereka melihat ada sesosok orang, seorang manusia yang berjalan di atas air. Kira-kira bagaimana reaksi saudara juga ya, kalau saudara mendapati ada orang tiba-tiba di tengah
gelombang, angin sakal. Rasanya sudah perahu kita terkena gelombang itu aja sudah serem, saudara ya. Karena tiupan angin sakal diombang-ambingkan oleh gelombang itu rasanya sudah lumayan seram ya. Lebih-lebih lagi ketika saat-saat momen seperti itu kita melihat ada orang yang berjalan di atas air. Saya akan sangat memaklumi kalau akhirnya murid-muridnya ketakutan sambil berteriak hantu ya. Jadi konsep hantu pada masa itu memang ada ternyata, saudara ya. Dalam pandangan mata mereka mungkin yang menimbulkan kekacauan, yang membuat gelombang, kemudian yang menimbulkan angin yang meniup perahu mereka terombang-ambing itu adalah disebabkan oleh adanya hantu ini yang mereka lihat secara kasat mata. Kemudian Yesus menenangkan mereka. Yesus menenangkan mereka dengan berkata, "Ini aku." Akhirnya murid-murid ketika melihat Yesus, mereka kemudian tenang. Karena Yesus sendiri berkata, "Jangan takut, tenanglah." Nah, di antara murid-muridnya ini, hanya ada satu murid yang berkata, "Kalau itu engkau guru," dia punya permintaan yang aneh. "Suruhlah aku berjalan di atas air." Suruhlah aku berjalan di atas air. Ini permintaan macam apa ya? Tapi kita juga perlu menghargai iman dari seorang Petrus. Kalau itu engkau guru, izinkanlah aku berjalan di atas air. Dan Yesus juga meresponinya. Yesus tidak lantas berkata, permintaan macam apa itu? Doa macam apa itu? Ya, saudara ya. Datanglah, kata Yesus. Entah kenapa saya melihat bahwa hal ini lucu ya. Yesus berjalan di atas air karena dia akan mengejar perahu yang sudah terombang-ambing sekian mil jauhnya ya. Tidak mungkin, walaupun bisa mungkin saja Yesus berenang gitu ya. Tapi bagi dia lebih mudah untuk ia berjalan di atas air untuk mengejar perahu yang terombang-ambing itu. Karena murid-muridnya membutuhkan dia. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Datanglah." Dan ketika Petrus memandang Yesus, ia percaya, ia taat, ia bisa berjalan di atas air. Jadi ini ditulis dan dicatat di dalam Perjanjian Baru, satu-satunya murid yang berjalan di atas air itu adalah Petrus. Satu-satunya murid yang tanpa ilusi daripada pesulap atau penyihir seperti yang kita tonton di televisi atau acara-acara sulap ya. Bahwa ternyata itu ada kaca atau ada yang namanya kaca yang keras itu. Saya lupa saudara apa namanya ya. Fiberglass seperti itu ya, ilusinya ya. Yang membuat ada pesulap atau magician tuh yang terlihat seperti berjalan di atas air. Tetapi itu ada triknya. Tetapi untuk kasus ini ya tidak mungkin karena mereka ada di tengah-tengah danau yang diombang-ambing pula kan oleh gelombang, oleh alam ini loh. Ya, bukan alam badukun, ini alam beneran, alam nature yang mengombang-ambingkan perahu mereka sehingga membuat mereka ketakutan. Rahasia atau kunci dari Petrus berjalan di atas air ialah pandangan matanya tertuju kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, "Datanglah," dan ia taat, maka ia pun memiliki kuasa untuk berjalan di atas air, mengalahkan kemustahilan dan hukum alam. Karena tidak ada secara hukum alam manusia itu bisa berjalan di atas air ya. Kalau berenang, kalau mengapung ya iya, ya saudara ya. Tetapi berjalan itu secara logika itu tidak akan pernah bisa, ya. Kecuali pakai peralatan semacam selancar, itu pun tidak berjalan namanya, berselancar ya. Nah, kemudian ketika Petrus mulai melangkah, Petrus mulai berjalan, dirasanyalah tiupan angin, lalu takutlah dia, dan perlahan-lahan ia mulai tenggelam. Saudara, jadi di sini ketika matanya tertuju kepada Yesus, kemudian ia merasakan ada tiupan angin, ya saudara ya. Akhirnya
pandangannya yang tadinya tertuju kepada Yesus teralihkan oleh rasa takutnya kepada segala hal yang ada di sekitarnya. Dia mengalihkan matanya daripada Yesus dan mulai melihat di sekitarnya ada tiupan angin kencang. Akhirnya matanya kembali melihat gelombang-gelombang itu, kembali melihat logikanya mulai jalan lagi, sehingga akhirnya dia mulai tenggelam. Ya, saudara ya, takut kata kuncinya di sini. Saat ia mengalihkan pandangannya dari Kristus, apa yang terjadi? Ia mengalami ketakutan, dan saat ia mengalami ketakutan, ia mulai tenggelam. Sebenarnya ini banyak kali dikhotbahkan di mana-mana, saudaraku. Saya percaya, tetapi tidak ada salahnya kita ulang ini. Siapa tahu ada di antara Bapak Ibu Saudara yang memang membutuhkan iman seperti yang dirasakan oleh seorang Petrus. Bukan untuk berjalan di atas air. Ini bicara soal kemustahilan ya. Apa keadaan saudara yang menurut saudara bisa sejajar dengan berjalan di atas air? Tidak mungkin ini bisa selesai. Tidak mungkin ini bisa saya lalui kalau tanpa pertolongan Tuhan. Kalau bukan mujizat. Maka biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Karena ketika matamu tertuju kepada Tuhan, kau percaya, maka engkau akan berjalan dalam kemustahilan. Saya tidak pernah berjalan di atas air, saudaraku. Tapi terus terang saya banyak kali mengalami hal-hal yang dibilang kemustahilan. Secara akal budi saya sudah menghitung. Tidak mungkin ini terjadi, tidak mungkin itu terjadi. Tetapi segala yang tidak pernah saya pikirkan, tiba-tiba itu yang terjadi. Yang tidak pernah saya perhitungkan, itu yang terjadi. Dan buat saya itu tetap suatu hal yang mustahil untuk terjadi. Karena apa? Kuncinya kita memandang kepada Tuhan, kita berserah, kita percaya kepada Tuhan. Jangan izinkan rasa takut itu membuat saudara terombang-ambing. Rasa takut itu membuat saudara tidak percaya kepada Tuhan. Betul nggak? Sedikit saudara melihat masalah saudara, saudara mulai tenggelam. Kekhawatiran mulai menguasai pikiran saudara. Ketakutan, kecemasan mulai berpikir, kayaknya Tuhan juga tidak akan mungkin mau menolong aku. Saudara tidak meragukan bahwa Tuhan berkuasa. Tapi saudara berpikir begini, mungkinkah Tuhan mau menolong aku? Aku tidak sebaik itu. Aku tidak sesuci itu. Aku orangnya juga masih hidup dalam dosa. Mungkinkah Tuhan menolong aku? Kita lantas melihat keadaan kita, sekitar kita. Kita tidak lagi memandang kepada Dia yang penuh dengan belas kasihan dan pertolongan yang memang merencanakan yang baik bagi setiap kita. Kemudian lihat di sini, saudaraku. Yesus menegur Petrus. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi Yesus di sini mengapresiasi imannya Petrus. Tetapi ia kemudian tetap mengoreksi bahwa iman itu tidak boleh bimbang. Bahwa iman itu tidak boleh menjadi kurang percaya. Saya tidak sedang menantang saudara untuk berjalan di atas air. Karena kita ini, natur kita adalah dosa dan wajar bagi kita untuk mengalami yang namanya kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Siapa yang tidak khawatir berhadapkan dengan masalah? Saudara, katakanlah saudara punya banyak tagihan dalam kehidupan ini yang saudara harus bayar. Siapa yang tidak khawatir akan kehidupan, akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Siapa yang tidak khawatir dan tidak kepikiran? Tetapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita jangan menjadi orang-orang yang kurang percaya. Ya, sebenarnya kuncinya itu simpel dalam hidup ini, saudaraku ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan yang memelihara engkau. Percayalah bahwa Tuhan di dalam kekayaan dan kemuliaannya itu sanggup memelihara hidup kita. Jangan takut, jangan khawatir.
Berbaliklah kepada Tuhan, bulatkan hatimu berharap kepada Tuhan. Jangan lihat dirimu, tapi pandanglah Dia. Dia yang mengasihi engkau, Dia yang memiliki rencana yang baik dalam hidup. Pandanglah kepada Dia. Karena imanmu itulah yang pada akhirnya akan membenarkan engkau. Saya percaya perumpamaan di sini diberikan kepada setiap kita. Kalau Petrus itu bisa berjalan di atas air, maka kepada setiap orang percaya, kepada setiap kita, diberikan kuasa untuk memenangkan pertempuran yang mustahil untuk kita menangkan. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai kehidupan saudara. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Engkau menganugerahkan kami kasih setia-Mu Tuhan. Bahkan kasih-Mu selalu baru setiap hari. Kau pelihara kami, Kau menjagai kami. Engkau bahkan menuntun kami hari demi hari. Tuhan tolong supaya kami tidak menjadi orang yang bimbang, bahkan menjadi orang yang kurang percaya. Bahkan makin hari kami kehilangan iman kami. Tapi kami mau membulatkan hati kami. Kami mau berharap kepadamu, kepada pertolonganmu yang tidak pernah terlambat itu. Terima kasih Bapa. Kau yang memelihara jiwa kami, Kau memelihara hati dan pikiran hidup kami Tuhan. Keluarga rumah tangga kami terpelihara. Pekerjaan kami pun disertai oleh Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, pekan ini, ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kita di dalam doa. Dan bagi saudara yang masih belum mengikuti kami, silakan tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya saudara tidak kelewatan renungan-renungan dan podcast-podcast kebenaran firman Tuhan yang boleh membangun saudara. Dan kami percaya setiap kita yang bertekun menjelang hari Tuhan yang mendekat, kepada setiap kita Tuhan akan berikan roti hidup, membuat kita bertumbuh hari demi hari, menyegarkan jiwa kita, bahkan membuat pikiran kita bersih dari rasa khawatir dan cemas hari-hari ini. Sampai bertemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Akhirnya saya Billy Elia pamit, dan kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.